Selamat pagi dan selamat datang kembali di acara lomba peringatan Isra Mi'raj SMK Informatika Kota Serang tahun 1443 Hijriah. Tentunya acara kali ini akan kita pandu oleh saya, Nasya Nabila, dengan rekan saya, Sekar Wahyunintias, yang bertema meningkatkan kualitas akhlak dan ibadah kaum milenial di era digital. Oke, beri tepuk tangan bersama-sama untuk kita semuanya. Tentunya hari ini adalah hari pencapaian yang luar biasa sih Kak. Kita masih jadi bagian dari lomba pada hari ini. tentunya dong Kak. Karena hari ini kita harus patut syukuri dan patut kita apresiasi. Nah, untuk acara hari ini yaitu acara yang kedua, yaitu lomba musyabaqah syari Quran yang akan dipandu oleh Kita berdua. Tapi sebelum kita mulai acaranya, kita bakalan bacain dulu nih ketentuan dari lomba musyabaqah syaril Quran. Ada apa aja sih Kak? Yaitu yang pertama, setiap peserta lomba wajib hadir 30 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, setiap peserta lomba wajib daftar ulang untuk bisa mendapatkan nomor urut lomba. Yang ketiga, setiap peserta lomba wajib menyetorkan tema dan surat yang dibaca. Yang keempat, masing-masing lomba wajib mengirimkan satu kelompok 3 pesertanya. Langsung aja ya, kita mulai lomba hari ini, yaitu lomba musyabaqah syaril Quran. Untuk peserta diharapkan bersiap-siap ya. Kita langsung panggilkan saja nih peserta pertama dari kelas 10 AK. Silahkan waktu dan temannya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu alla ilaha illa wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati para dewan juri dan para peserta MSQ sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan, tiada kata yang pantas kita ungkapkan, melainkan puji syukur kepada pencipta alam semesta beserta isinya, Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Tak lupa salawat beriring salam, marilah kita sampaikan kepada kecintaan kita, idola kita, panutan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad, para keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Amin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah kepadaku walaupun satu ayat. Jadi, para dewan juri dan para peserta MSQ, izinkanlah saya berdiri di sini untuk bermuwajahah, bersilaturahmi, untuk menyampaikan suatu hikmah, ilmu, walaupun hanya sedikit, dan mudah-mudahan dengan izin Allah bisa berguna, bermanfaat, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kemudian kata hikmah dalam Alfiyah Muhfuzat dikatakan, lihatlah atau amalkanlah apa yang dikatakan. Kalau toh perkataannya itu ilmu baik, tapi jangan sekali-kali kamu melihat orang yang mengatakannya. Teman-teman, maaf nih, tahu nggak ayam? Tahu nggak telur? Ya kalau nggak tahu mah sungguh terlalu. Nah, telur walaupun keluarnya dari, dubur pantatnya ayam, tetapi sama yang keluar itu berguna, bermanfaat, menyehatkan, ambil, pakai, gunakan. Tapi kalau yang keluarnya selain telur, mana bau, encer lagi, jangan dicomot, jangan diambil, apalagi sampai dikantongin. Kata Bang Haji Roma, terlalu. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, pada pagi yang mudah-mudahan diberkahi Allah, pada acara lomba MSQ PHBI Isra Mi'raj 1443 Hijriah ini, saya menyampaikan sepatah kata, secuil ilmu, setetes hikmah yang bertemakan hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Rajab merupakan bulan yang sangat istimewa, di mana Rasulullah diisra dan dimi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Haram di Mekah hingga Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha, yaitu langit yang ketujuh yang jarak semuanya sampai jutaan kilometer. Tetapi dilakukan hanya perjalanan 1 malam saja dengan mengendarai buraq. Subhanallah. Nah,
Teman-teman tahu nggak apa itu buruk? Parah sih kalau nggak tahu, pelajaran agamanya pasti remed. Nih saya kasih tahu ya. Buruk adalah kendaraan yang paling super cepat di muka bumi. Kendaraan yang istimewa, kendaraan yang spesial, nggak pakai telur, khususan buat Nabi Muhammad. Teman-teman tahu nggak sedan BMW? Lewat itu mah. Mobil guru-guru SMK Informatika yang di depan parkiran, ih lewat, kalah itu mah. Pesawat Apollo super cepat yang dipakai buat ke bulan, jangan ditanya, udah pasti kalah. Kemudian apa tujuannya? Untuk diperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Subhanallah, harga mati, tidak ada makhluk yang mendapatkan keistimewaan seperti ini melainkan baginda Rasulullah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ini merupakan kejadian yang tidak bisa diterima oleh akal pikiran manusia. Karena secanggih, semutakhir, sedahsyat teknologi apapun tidak bisa menempuhnya dalam waktu semalam. Betul apa betul teman-teman? Akan tetapi, kalau Allah sudah berkehendak, apapun bisa terjadi. Idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ini terjadi karena maha kuasa Allah. Kita sebagai orang mukmin harus mengimaninya dan meyakininya. Saya analogikakan suatu cerita sebagai contoh saja. Misal ya, saya pergi ke negeri Mekah naik pesawat. Amin. Namanya contoh, mudah-mudahan sih beneran. Pas saya mau berangkat, nggak sengaja ada seekor semut iseng masuk ke kantong baju saya. Pergilah saya ke Mekah bareng semut yang iseng itu. Sampailah di kota Mekah, saya ke Masjidil Haram, salat 2 rakaat, tawaf, muterin Ka'bah, minum air jam-jam, tak lupa lihat onta pula. Setelah itu saya kembali pulang ke Indonesia. Sesampainya di rumah, saya istirahat. Keluarlah semut yang iseng tadi dari kantong baju saya. Kembalilah dia ke sarangnya. Setelah sampai di sarangnya, ia diberitahukan dan diumumkan kepada semua masyarakat penduduk semut, di kampung semut, negara semut. Semua semut iseng berkata, "Hai sahib sekalian, tadi malam aneh pergi jalan-jalan ke Mekah. Aneh salat 2 rakaat di Masjidil Haram. Aneh tawaf muterin Ka'bah. Terusnya aneh minum air jam-jam, enggak ketinggalan. Aneh juga lihat onta-onta lagi dipotongin buat lauk nasi kebuli." Tentu pasti sahib-sahib semut dan teman-temannya gak ada yang percaya. Mana ada semut yang kecil bisa ke Mekah, muterin Ka'bah, lihat onta dalam waktu semalam. Mustahil bin ajaib. Kata teman-teman semut, orang ente pergi ke Monas aja berbulan-bulan, bertahun-tahun lamanya, apalagi pergi jalan-jalan ke Mekah. Akan tetapi itulah logikanya, semua pasti tentu bisa terjadi bagi kehendak dan kekuasaan Allah. Hadirin sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang maha pengasih, maha penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya.
agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Peristiwa Isra Mi'raj ini hakikatnya adalah terletak dalam ilmu dan kekuasaan Allah. Maka pribadi Nabi Muhammad yang agunglah yang menjalankannya dan mengetahuinya. Dan juga beliau pun memberitakan apa adanya dengan sebenar-benarnya. Yang beliau lihat dan kerjakan, lawan dari keraguan itu adalah kepercayaan dan keimanan. Keyakinan bahwa ilmu dan kekuasaan Allah itu di atas kemampuan ilmu dan akal manusia. Saya ulangi lagi, bahwa ilmu dan kekuasaan Allah itu di atas kemampuan ilmu dan akal manusia. Teman-teman sekalian, pada peristiwa Isra Mi'raj juga terdapat penentuan jumlah waktu sholat. Yang asal mula, umat muslim diperintahkan untuk sholat 50 waktu menjadi 5 waktu sehari semalam. Perbandingannya nih, 5 waktu aja kita sholat, sehari semalam suka bolong. Apalagi sampai 50 waktu. Itu adalah dispensi keringanan yang diberikan Allah khusus kepada umat Nabi Muhammad. Tinggal kita sebagai hamba Allah agar selalu melaksanakan perintahnya sebagai implementasi ketakwaan kita kepada Allah. Karena salat merupakan tiang agama. Rumah tanpa ditopang dengan pondasi yang kuat niscaya akan roboh dan hancur. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya salat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan salat, maka dia telah mendirikan agama. Akan tetapi barang siapa tidak mendirikan salat, berarti dia telah menghancurkan agama. Kemudian salat juga merupakan amal yang paling pertama dihisab pada hari perhitungan nanti. Barang siapa salatnya baik, maka akan baik pula semua amal perbuatannya, atau sebaliknya. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita laksanakan perintah Allah, yaitu mendirikan salat 5 waktu sehari semalam dan dengan menambahkan salat-salat sunnah yang lainnya. Insya Allah, hamba Allah dan kekasih Rasulullah yang berbahagia, setelah saya menyampaikan ceramah tadi, saya menggarisbawahi dan mengambil kesimpulan bahwa marilah sama-sama kita syiarkan ajaran-ajaran Islam pada momen Isra Mi'raj dan momen lainnya, agar umat Islam menjadi umat yang kuat dan umat yang memahami agamanya. Kemudian juga selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, selama hayat masih dikandung badan, kita wajib melaksanakan perintah Allah, yaitu salat 5 waktu sehari semalam. Dan akhirnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan dalam kata-kata dan perbuatan, karena yang benar itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, insya Allah saya akan ceramah dan tampil lagi di sini. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelas 10 AK atas partisipasinya. Gimana nih teman-teman menurut kalian? Keren gak? Keren dong pastinya Kak. Keren banget sih. Dan untuk yang selanjutnya yaitu dari kelas 10 OTKP. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua pada saat ini masih diperkenakan oleh Allah untuk berkumpul di acara yang berbahagia ini dalam rangka memperingati hari besar Isra wa Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Karena dari beliaulah kita semua dapat mengetahui ajaran-ajaran Islam, sehingga kita dapat membedakan mana sesuatu yang hak dan mana sesuatu yang batil. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapat syafaat darinya. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita semua pada saat ini telah berada di bulan Rajab, di mana pada bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang tidak boleh dilupakan oleh setiap manusia. Utamanya adalah umat Islam itu sendiri. Karena pada bulan Rajab itu terjadilah peristiwa besar yang pernah dijalankan oleh Rasulullah pada abad-abad yang silam, yaitu Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi yasra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul bashir. Shadaqallahul adzim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Menurut arti bahasa Isra itu berarti perjalanan di malam hari. Akan tetapi, secara syariah Isra adalah perjalanan malam hari yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Baitul Maqdis di Palestina, yang penuh mengandung rasa dan keajaiban. Sedangkan Mi'raj menurut arti bahasa yaitu jenjang naik. Akan tetapi yang dimaksud ialah naiknya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Maqdis dengan menempuh angkasa luar, sehingga akhirnya sampai ke suatu tempat yang paling tinggi bernama Sidratul Muntaha, suatu tempat yang tidak mungkin dicapai oleh manusia dengan kemajuan teknologi yang bagaimanapun canggihnya kecuali Nabi Muhammad SAW. Disitulah Rasulullah SAW menerima langsung dari Allah Subhanahu wa taala tentang sholat 5 waktu yang harus dikerjakan olehnya dan seluruh umatnya. Hadirin yang berbahagia, bulan Rajab di mana kita melewatinya dari tahun ke tahun, dan tidak sekedar melewati, kita selaku kaum muslimin selalu menyebut bulan Rajab ini dengan peringatan-peringatan, pengajian-pengajian yang dikaitkan dengan uraian tentang sholat. Tapi apakah dengan datangnya bulan Rajab ini akan selalu lewat begitu saja? Tentu tidak, karena yang lebih penting bagi kita adalah merenungi dan memaknai ibadah sholat itu dengan aktivitas hidup kita. Pada saat sholat itu diwajibkan untuk khusyuk, maka dalam melakukan pekerjaan apapun kita harus khusyuk, atau serius atau sungguh-sungguh. Ketika sholat itu disyaratkan untuk bersih dan hadas, maka dalam melakukan apapun itu harus bersih dari kebohongan, tidak korupsi, dan tidak saling menjolimi. Semoga kita selalu diberi kekuatan, petunjuk, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelas 10 OTKP. Keren-keren banget kan? Selanjutnya nih teman-teman, peserta dari kelas 11 nih. Nah, yaitu kelas 11 RPL. Silahkan waktu dan tempatnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Biquwwatin matin uhaikum tahiyatan mubarakatan min indillahi. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Ibu Bapak Dewan Juri, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah serta Dewan Guru, dan para teman-teman sekalian yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat jasmani dan rohani. Karena di masa pandemi ini nikmat sehat merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Ya Allah anugerahkan kepada kita semua. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan perlindungan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam, kerinduan kita persembahkan kepada sang kekasih Allah, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin yang telah membawa kita dari zamannya jahiliyah menuju zamannya Islamiyah. Insyaallah kami dari perwakilan kelas 2 RPL akan membawakan syarahan yang bertemakan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan teman-teman yang saya hormati, dalam rangka memperingati Isra Mi'raj pada bulan Rajab tahun ini, yang tidak asing lagi di telinga kita bahwa hadiah dari Isra Mi'raj adalah dilaksanakannya salat 5 waktu. Di samping itu juga Rasulullah SAW mengajari kita tentang akhlak yang mulia. Berbicara mengenai akhlak, tentu kita sebagai umat Islam sudah mengetahui mana akhlak yang baik dan mana akhlak yang buruk. Di dalam Islam sendiri, akhlak terbagi menjadi 2. Yang pertama, akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah, yang berarti sifat atau tingkah laku yang baik. Yang kedua adalah akhlakul sayyi'ah atau akhlakul mazmumah, yang berarti sifat atau tingkah laku yang buruk. Kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa, sudah sebaiknya diri kita mencerminkan orang yang beriman dan bertakwa. Apalah artinya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau diri kita tidak mencerminkan sebagai orang yang beriman dan bertakwa atau akhlaknya sangat hancur. A'udzubillahi summa na'udzubillahi min dalik. Rasulullah SAW pun bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, yang berarti aku diutus di muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak kalian semua. Ayat hadis di atas menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW diutus di muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak kita semua. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Hadirin dan teman-teman yang saya hormati, menurut tafsir As-Said, isi kandungan surat Al-Ahzab ayat 21 ini
Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa sosok Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang baik, manusia yang paling sempurna, manusia yang akhlaknya paling mulia, pahlawan gagah dan berani yang memperjuangkan agama Islam dengan penuh kelemah lembutan dan akhlak yang terpuji. Surat ini juga menjelaskan kepada kita tentang uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam wajib mengikuti apa yang beliau perintahkan dan meninggalkan apa yang beliau larang. Dan barang siapa yang ingin hidupnya hidup bahagia di dunia maupun akhirat, maka kita harus menjalankan sunnah-sunnah beliau. Hadirin dan teman-teman yang saya hormati, jikalau diri kita mengakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka kita harus mencontoh cara berperilaku beliau. Di dalam buku yang berjudul 1000 Sunnah Amalan Sehari Semalam yang dikarang oleh Syekh Khalid Al-Husain, yang diantaranya adalah melaksanakan sholat sunnah rawatib. Di dalam sholat sunnah rawatib ini, kita dianjurkan untuk menjalankan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Yang kedua adalah menggosok gigi dengan menggunakan siwak. Yang ketiga adalah menjalankan sholat malam. Yang keempat adalah menjalankan sholat duha. Dan yang terakhir adalah bagi kaum laki-laki, jika hendak mengerjakan sholat Jumat, lebih baik untuk menggunting kuku atau menggunting kumis terlebih dahulu. Hadirin dan teman-teman yang saya muliakan, oleh karena itu, marilah kita senantiasa perbaiki akhlak kita, senantiasa selalu bermuhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Rasulullah SAW kelak memberikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelas 11 RPL atas penampilannya. Keren-keren banget Cika, gila keren banget. Wah parah sih, ini keren banget tanpa teks lagi. Oke, untuk selanjutnya itu dari kelas 2 OTKP 1. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Nantinya gini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiatina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la ilaha illa ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah selagi rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya yang tak pernah terbilang untuk hamba-hambanya yang beriman. Sholawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Salatu wa salamullah ala toha rasulillah. Salatu wa salamullah ala yasin
serta salam. Yang terhormat kepada Dewan Juri yang adil dan bijaksana. Yang terhormat kepada teman-teman saya yang seperjuangan. Pada saat ini kita sedang berada di bulan Rajab, di mana bulan ini ada sebuah peristiwa yang tidak boleh dilupakan oleh umat manusia, utamanya umat muslim itu sendiri. Karena pada bulan ini ada suatu peristiwa yang pernah dilalui oleh Rasulullah SAW pada abad-abad yang silam, yaitu Isra Mi'raj. Adalah tema yang akan kami uraikan pada kesempatan kali ini dengan menunjukkan surah Al-Isra ayat 1 yang disampaikan qari'ah kami berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kami berkahi kepada umatnya agar tahu tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Dewan juri yang kami hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Isra menurut arti bahasa adalah perjalanan di malam satu hari. Tetapi yang dimaksud adalah perjalanan di malam hari yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang mengandung banyak rahasia dan keajaiban. Sedangkan Mi'raj menurut arti bahasa adalah jejak Nabi. Akan tetapi yang dimaksud adalah naiknya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke suatu tempat yang sangat tinggi yang bernama Sidratul Muntaha. Suatu tempat yang sangat tinggi yang tidak akan bisa dicapai umat manusia kecuali oleh Rasulullah SAW. Disitulah Rasulullah SAW menerima sebuah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu tentang sholat 5 waktu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
pada bulan yang penuh berkah ini kita perlu memperbanyak dan melakukan muhadabatul muhabsyi atau introspeksi diri, terutama yang berhubungan dengan kualitas sholat dan kualitas ibadah secara keseluruhan. Akan tetapi, apakah dengan adanya bulan Rajab ini akan lewat begitu saja? Lah, tentu saja tidak, karena patut bagi kita merenungi dan memaknai arti sholat itu. Kesimpulan dari pidato kami, semoga kita tidak melewatkan ibadah sholat dengan Isra Miraj begitu saja, dan semoga kita mendapatkan arti sholat itu. Mungkin sekian yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelas 2 OTKP 1. Keren banget ya Kak. Gak kalah keren banget sih dari tadi. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu dari kelas 10 RPL nih, dari kelas 10. Semoga lebih baik lagi ya Kak. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita, yang memberikan kita kesehatan maupun nikmat jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa berdiri dan di tempat ini. Bapak Ibu juri yang kami hormati, izinkan kami berbicara tentang Isra Miraj. Isra Miraj adalah dua bagian perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam waktu satu malam. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Islam, karena pada peristiwa itulah beliau mendapat perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu dalam satu malam. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1-3 yang akan dibacakan oleh Saudara Anam dan akan diterjemahkan oleh Saudari Ferdi. Kepadanya dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura. Sadaqallahul azim. Aku
berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Maha suci Allah dengan segala firman. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan berlalunya zaman, tantangan maupun ujian hidup pun terasa berat. Kita saksikan masjid makin banyak megah, masjid megah makin banyak, tapi sholat makin sedikit. Demikian pidato yang kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para peserta dari kelas 10 RPL atas penampilannya. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu dari kelas 2AK. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dengan ucapan puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan di pagi hari ini hingga kita masih bertemu untuk memperingati hari besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Isra wal Mi'raj. Dalam bulan Rajab ini adalah peristiwa yang paling terpenting yang tidak boleh terlupakan oleh umat muslimin dan muslimat. Dengan izinkan saya berdiri sini untuk membawakan tausiah tentang Isra wal Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa. Dalam peristiwa tersebut mengandung rahasia yang sangat luar biasa. Dan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa hingga ke luar angkasa, sampai ke tempat yang paling tinggi yaitu Sidratul Muntaha. Dengan memperingati Isra wal Mi'raj ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Insyirah ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami illa masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuqriyahu min ayatina innahu huwa syami'ul basir. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan umatnya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi di sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya keberadaan kami, sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sekian dari kami tausiahnya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelas 2 AK.
Nah, selanjutnya nih teman-teman, peserta dari nomor urut 6 yaitu dari kelas 10 MM. Atas waktunya dan tempatnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur tak lupa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat di sini. Yang terhormat Bapak Ibu guru serta teman yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, izinkan saya menyampaikan pidato. Lantas bagaimanakah perjalanan Nabi Muhammad kala itu? Lantas bagaimana perintah salat 5 waktu yang wajib kita lakukan sekarang ini diperintahkan dari Allah agar disampaikan pada kita umat Nabi Muhammad ini? Marilah sebentar kita mengenang cerita tentang bagaimana wahyu salat 5 waktu ini diturun kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian sampai kepada kita umatnya ini. Pada tanggal 27 Rajab antara tahun 620 sampai 621 Masehi, Nabi Muhammad SAW telah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menggunakan buruk yang dikendarainya bersama malaikat Jibril dan malaikat Israfil, yang kemudian perjalanan ini disebut dengan Isra. Lalu setelah dilanjutkan perjalanan tersebut menuju langit ke-7 dan kemudian ke Sidratul Muntaha yang hanya ditempuh dalam waktu 1 malam atas perintah Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian perjalanan ini disebut dengan Miraj. Dalam Quran surat An-Najm ayat 12-18 diberikanlah sedikit gambaran pada kita umatnya tentang kejadian pada malam itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatumarunnahu ala mayyara walaqad rahun nadlatan akhra inda sidratil muntaha inda jannatul ma'wa idza yaghsha sidratul mayyaghsha Mazaqal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal Muhammad melihat Jibril. Ketika di Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, penglihatan Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang paling besar. Pada langit-langit yang Nabi Muhammad lalui, beliau menemui para pendahulunya, Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Di perjalanan tersebut para nabi terdahulu menyapa ramah Nabi Muhammad dan mendoakan kebaikan untuknya. Lalu setibanya Nabi ke Sidratul Muntaha inilah Nabi Muhammad berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah wajib salat 5 waktu dalam sehari. Perintah awal dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi adalah perintah salat 50 kali dalam waktu sehari yang lalu diterima Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Namun Nabi Musa alaihissalam memperingati Nabi Muhammad akan kemampuan dari umatnya dalam menjalankan perintah tersebut. Menyadari hal itu, Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah sehingga perintah salat 50 kali dalam satu sehari itu menjadi 5 kali dalam sehari,
yaitu salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya seperti sekarang ini. Setelah tahu tentang perjalanan Nabi hingga akhirnya turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala mengenai sholat 5 waktu ini. Masih adakah alasan untuk kita meninggalkan sholat? Nabi Muhammad SAW berkali-kali meminta kepada Allah untuk meringankan perintah sholat 50 kali dalam sehari. Itu hingga akhirnya menjadi 5 kali dalam sehari. Masihkah ada alasan dari kita untuk meninggalkan sholat 5 waktu itu setelah kebaikan Allah tersebut? Masihkah ada alasan untuk kita selalu menunda-nunda sholat setelah diringankan perintahnya sholat dari Allah Subhanahu wa taala tersebut? Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sepatutnya kita selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan dengan ikhlas dan sepenuh hati. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman kelas 10 MM atas penampilannya. Menurut Sobat Semak ini keren-keren gak sih yang tadi? Keren dong Kak. Dan yang untuk selanjutnya yaitu dari kelas 2 OTKP 2. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelas 2 TKP 2, saya sebagai pembaca arti, nama saya Septi Selvia dan teman saya. Saya sebagai penceramah, nama saya Meita Della Soleha. Saya sebagai pembaca Al-Quran, nama saya Siti Maharani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah. Pada kesempatan ini saya akan berceramah tentang perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang berbahagia, kita semua sedang berada di bulan Rajab, di mana di bulan ini bulan paling sejarah dan tidak boleh dilupakan oleh umat manusia, terutama umat Islam itu sendiri. Karena bulan ini adalah bulan peristiwa yang paling besar, yaitu Isra Miraj. Menurut bahasa, Isra artinya perjalanan malam hari. Adapun menurut syariahnya adalah perjalanan malam hari yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang penuh mengandung rahasia dan keajaiban. Sedangkan Miraj menurut bahasa artinya naik, jenjang naik. Yang dimaksud jenjang naik adalah naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa ke Masjidil di Baitul Maqdis sampai Sidratul Muntahas yang penuh mengandung di tempat yang tinggi yang dinamakan Sidratul Muntaha. Disitulah sesuatu yang tidak mungkin bisa dicapai oleh umat manusia walaupun menggunakan teknologi secanggih apapun. Itu tidak bisa kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Disitulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengenai sholat 5 waktu yang wajib diperintahkan olehnya dan seluruh umatnya. Hadirin yang berbahagia, umat manusia ternyata mulai menyadari bahwa perintah sholat itu wajib. Ternyata banyak sarana dan prasarana pendukung dan pengantar syarat sholat yang khusyuk. Ada yang tahu karena apa? Karena ibadah sholat mengandung syarat dan rukun. Syarat akan terpenuhi dengan cara menggali ilmu sholat. Sedangkan yang menyangkut dengan rukun mengandung alat dan syarat. Hadirin yang berbahagia, kita telah melewati bulan Rajab dari tahun ke tahun yang penuh mengandung keibadahannya, dan kita sebagai umat muslim biasanya menyambut dengan peringatan-peringatan seperti adanya di sekolah kita ini mengadakan lomba Islam, yaitu Isra Miraj dan pengajian-pengajian tentang ibadah sholat. Apakah kita di bulan Rajab ini melewatkan begitu saja? Tentu tidak. Yang paling penting adalah memahami dan memaknai ibadah sholat adalah dengan aktivitas hidup kita. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga mari kita aplikasikan sholat kita di luar sholat. Semoga kita semua diberi kekuatan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, yang telah kami berkali sekelilingnya agar kami perhatikan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Ia adalah Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelas 11 OTKP 2. Keren banget ya, Kak. Nah, tadi penampilan dari kelas 11 OTKP ini, teman-teman, kalian masih standby kan di sini karena selanjutnya ini teman-teman, kita akan panggilkan peserta dari kelas 11 MM. Atas waktu dan tempatnya kami persilahkan. Maju dulu. Apa dulu Pak urutannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du.
Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Dan dulu mati ilan nur. Baiklah, berdirinya saya di sini akan membawakan ceramah yang berjudul Isra Mi'raj. Di dalam surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Telah kami beri sekelilingnya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Di dalam surat Al-Isra ayat 1 yang tadi saya bacakan menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj yang dilalui oleh Rasulullah, yaitu diberi kendaraan oleh Allah yang bernama Sidratul Muntaha atau Burak untuk berjalan menemuinya di langit ketujuh. Nabi Muhammad SAW mengendarai kendaraan tersebut dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu beliau langsung menuju langit pertama dengan malaikat Jibril. Di langit pertama beliau menemui Nabi Adam. Setelah itu lanjut terus sampai langit ke-6, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim. Setelah itu beliau naik lagi ke langit ke-7, lalu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW diberi semacam kayak untuk ibadah kepada umatnya. Setelah itu Nabi Muhammad SAW turun kembali ke langit ke-6. Dan saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, apa yang diperintahkan Allah kepada dirimu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanku untuk mengerjakan ibadah sholat yang banyak sekali. Terus Nabi Ibrahim ngomong lagi ke Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, sesungguhnya itu sangatlah berat. Mintalah keringanan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu Nabi Muhammad SAW naik lagi ke langit ke-7, meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus seperti itu. Setelah itu sampailah di titik akhirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keringanan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk melaksanakan sholat yang hanya terdiri dari 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Dan di antara sholat-sholat yang lainnya ada juga sholat sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud, dan yang lain-lainnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelas 11 MM atas penampilannya, walaupun sendiri Kak, tapi masih bisa untuk mewakili kelasnya ya Kak. Iya. Untuk selanjutnya dari kelas 11 TKJ, kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umri dinna waddin wassalatu ala asrafil anbiya'il mursalin wa sahbihi ajmain amma ba'du.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yakni nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat, di mana kita bisa berkumpul di acara untuk memperingati acara Isra Mi'raj. Kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah jika di yaumul akhir nanti kita diberikan oleh syafaatnya oleh beliau. Dan tak lupa yang saya hormati juri-juri dalam memperingati acara Isra Mi'raj, ada Bu Ika dan Pak Andi. Yang saya hormati lagi guru-guru sekalian yang hadir sini dan teman-teman yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi dan rasa hormat saya. Berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan tentang yaitu apa itu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan seorang nabi, seorang utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni Nabi Muhammad, perjalanan suatu malam dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha. Yang dimana perjalanan itu sangat menggembirakan, dimana kita dapat mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yakni salat 5 waktu. Nabi Muhammad berangkat menggunakan menaiki buruk bersama malaikat Jibril. Menaiki buruk, begitu cepatnya buruk. Dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa hingga Sidratul Muntaha. Itu adalah peristiwa yang menggembirakan bagi umat Islam. Di sini saya pernah menonton di sosial media mengenai tentang debatnya antara pendeta dengan ustadz. Saya menonton acara yaitu ada pertemuan seorang pendeta dan seorang ustadz, yakni pendeta ini dia tidak percaya dengan peristiwa itu, tentang peristiwanya Isra Mi'raj seorang manusia bisa menembus langit dengan kecepatan cahaya. Pendeta itu bertanya, apakah benar seorang nabi bisa melakukan seperti itu? Apakah benar Nabi Muhammad adalah utusan Allah gitu? Dia tidak percaya. Padahal seorang pendeta itu adalah awalnya dia adalah ustadz. Saya tidak bisa sebutkan namanya karena itu adalah aib. Dia itu awalnya seorang ustadz. Dia bertanya kepada al-ustadz yang seorang mualaf. Tapi alhamdulillah walaupun dia mualaf, dia yakin atas agama kita yakni agama Islam dan yakin tentang Nabi Muhammad bahwa dia adalah utusan untuk dunia. Dia bertanya kepada al-ustadz, ya saudaraku, apakah benar peristiwa itu terjadi? Apakah benar peristiwa itu ada? Di sini al-ustadz itu pun tertawa, agak senyum terlihat pada pendeta itu. Dia bertanya, ya saudaraku, awalnya engkau adalah seorang muslim, mengapa engkau murtad? Lalu al-ustadz itu pun menjelaskan menggunakan Quran surat Al-Isra ayat 1 mengenai perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia Maha mendengar dan Maha melihat. Itu adalah firman Allah. Itu ayat Al-Quran, Quran surat Al-Isra menunjukkan di mana peristiwa Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa hingga Sidratul Muntaha menggunakan buraq dan terbang menggunakan kecepatan cahaya. Dan pendeta itu pun terdiam karena al-ustadz itu hanya menjawab dengan seayat Al-Quran.
pendeta itu masih bertanya, apakah benar Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah? Apakah benar Nabi Muhammad terbang menggunakan buruk? Lalu Ustadz itu menjawab lagi, ya saudaraku, apakah engkau tidak percaya? Apakah engkau tidak yakin? Kau dulunya adalah seorang umat muslim. Mengapa kau tidak mempelajari itu? Padahal engkau dulunya adalah seorang agama muslim. Di situ Ustadz pun menjawab ke pendeta, dia menjelaskan secara terang-terangan. Terus karena Ustadz itu menjawab sedikit atau sebagian saja atau tidak menjelaskan ke pendeta itu secara rinci, pendeta itu pun kesal kepada sang Ustadz. Apa mukjizat Al-Quran? Dia bertanya dengan lancang, dia bertanya kepada Ustadz itu, apa mukjizat Al-Quran? Lalu Ustadz itu pun dengan tegas menjawab, Al-Quran mempunyai mukjizat. Lihat orang-orang muslim, anak-anak kecil, anak TK, anak SD dapat menghafal Al-Quran 30 juz. Sedangkan apakah umat Anda bisa menghafal 1 lembar ayat saja dari Alkitab? Dan lalu pendeta itu pun terdiam dan malu. Itu kejadian menurut saya pada saat sosial media itu menunjukkan debat, yakni yang bisa saya ambil pelajari, yang bisa kita pelajari adalah kita harus bangga kita harus meyakinkan karena kita itu umat muslim, kita harus yakin tentang peristiwanya Isra Mi'raj, bahwa kebesaran Allah itu ada. Dan itu kesimpulan saya, kita harus yakin terhadap peristiwa Isra Mi'raj dan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Itu saja, mohon maaf bila ada kurang kata atau ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia penampilan dari peserta terakhir pada acara lomba hari ini ya Kak. Iya. Terima kasih untuk para peserta yang sudah berpartisipasi dalam lomba ini. Tidak terasa Sobat Semakin sudah di penghujung acara saja nih pada hari ini. Terima kasih untuk para peserta dan teman-teman yang sudah standby pada hari ini. Dengar-dengar Kak besok tuh lomba khusus wanita Kak, kira-kira apa ya Kak? Nah, jangan lewatkan nih. Besok bakalan lebih seru karena besok ada lomba ketiga yaitu lomba kreasi hijab. Jadi untuk para bidadari SMK Informatika nih, jangan lupa ya untuk mengikuti acara besok karena besok bakalan lebih seru dong pastinya Kak. Oh ya Kak, kira-kira dari lomba ini siapa ya Kak pemenangnya? Siapa ya? Sobat Semakin juga pasti penasaran kan? Nah, untuk pemenangnya akan kita umumkan di akhir acara nanti di acara puncak SMK Informatika Kota Serang pada hari Jumat 25 Februari 2022. Jadi untuk Sobat Semakin jangan sampai kelewatan ya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata-kata yang kurang enak di hati. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.